Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Rabbi, badatu bi kulli marhubi illahi anta maqsudi ridho kalqani madhubi illahi anta maqsudi ridho kalqani madhubi nawaitu ta'allum al-ilmi lidafil jahli an-nafsi nawaitu ta'allum al-ilmi lidafil jahli an-nafsi wa an ghairi walil ihya'i millata khaliqin nasi wa mumtasilan awamiraka wa mujtaniban nawahiyaka wa akli sihati minka lal in'ami ashkuruka wa akli sihati minka lal in'ami ashkuruka ilaina wiram qalbi binuri hudaka ya Rabbi ilaina wiram qalbi binuri hudaka ya Rabbi wa alimni wa fahimni wa ba'idni minal ghaibi salatullahi maulana ala taha muallimuna bihar rahmanu yarfa'una wa yunirus batam minna bihar rahmanu yarfa'una wa yunirus batam minna افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا فتوح المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in amma ba'd. Faqala rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa anna wa a'adallahu ulumahu wa asrarahu wa karamatihi ilaina wa zadanallahu bi biharil ulumin nafi'ah bi biharil ulumin nafi'ah bi biharil ulumin nafi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunyal akhirah. Qala rahimahullah al-ilmu yasturu li kulli aibi wal jahlu yakshifu bi ghairi raibi wal ilmu fil qalbi fa ilmun nafi'u wal ilmu fil lisani ilmun baqi'u. Al ilmu tawi ilmu iku yasturu nutupi opo ilmu, bisa menjadi perisai, bisa menjadi penutup likulli aibin maring kabeh celah atau aib. Kabeh celah atau aib bisa menutupi segala keburukan, segala aib. Wal jahlu lan utawi kebodohan iku yaksifu buka opo jahl bi ghairi raibin kelawan tanpa mangmang.
Wal ilmu lan utawi ilmu fil qalbi kang tumancep ing dalam ati, ilmu yang tertanam dalam hati. Fa ilmun maka iku ilmu nafi'un kang migunani opo ilmu atau bermanfaat. Sebaliknya wal ilmu lan tawi ilmu fil lisani kang tetep ing dalam lisan iku ilmu baqiun kang bakal ngantemi. Oh, ngantemi kumukuli berarti. Baqiun kang bakal ngantemi opo ilmu. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan al ilmu yasturu likulli aibi wal jahlu yaksifu bi ghairi raibi. Satu kaidah diingat-ingat. Al ilmu yasturu likulli aibi wal jahlu yaksifu bi ghairi raibi. Satu bait, satu kaidah untuk yang ini. Artinya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat bisa menutupi semua aib atau kekurangan diri. Ilmu yang bermanfaat, yang berguna bisa menutupi semua aib atau kekurangan diri. Mohon maaf, taruhlah wajah penampilan pas-pasan, raih blesak, ilmu tinggi, bisa bermanfaat. Lah ini akan dia menjadi punya nilai jual tinggi, paham nggak? Jadi ilmu bisa menutupi kekurangan diri. Duit beli duit, misalnya, paham ya? Duit beli duit, motor beli duit, tapi ilmu dhuwur, dia akan menjadi terhormat. Jadi bisa menutupi segala kekurangan diri, itu ilmu, paham nggak? Dan otomatis ketika ilmu yang bermanfaat ini akan menuntut si pemiliknya, akan menuntun pemiliknya untuk melakukan hal-hal yang baik. Acak paham le? Ilmu yang betul-betul bermanfaat akan menuntun pemiliknya untuk melakukan hal-hal yang baik. Lah ketika dia punya modal ilmu yang berguna, kemudian tubuhnya dituntun untuk berbuat baik, apa ada keburukan dalam dirinya? Apa ada aib dalam dirinya? Jadi ilmu yang bermanfaat itu bisa menutupi segala aib. Bisa paham deh lo. Jadi bisa jadi menutupi aib, artinya kekurangan-kekurangan dia itu ketutup, kalah dengan kelebihannya itu ilmiah. Atau bisa jadi ilmu tersebut akan membimbing dia sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang akan memperburuk dia, yang akan menjatuhkan dia. Karena ilmu yang berguna itu akan membimbing pemiliknya untuk selalu berbuat yang terbaik. Paham le? Lah kalau kita sudah dibimbing untuk melakukan yang terbaik, berbuat hal-hal yang baik, masanya terusan kita diarani blesak, masanya kita akan punya aib. Istilahnya kan seperti itu. Ilmu yang bermanfaat bisa menutupi semua aib atau kekurangan diri. Sementara lanjutannya kebodohan akan membukanya. Oh, membuka bakal wong bodoh pasti katon kabeh aib. Aduh, wis wong ganteng beli, pinter beli, langap longopi ya. Apa kalau dideleng ya sugi beli lah itu. Paham le? Ya dia apa kalau dideleng. Jadi kebodohan itu akan bisa membuka seluruh aib kewenangan kabeh ya bocahku. Kadang-kadang ayu kayak apa? Ayu tapi sayang longop, ayu tapi sayangnya tulalit, ganteng sayangnya pelangap longo. Lah itu akan menjadi aib. Saya paham enggak? Akan menjadi aib. Kebodohan akan membuka semua aib. Sebab terus ilmu yang manfaat akan mengajak pemiliknya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan amal sehingga dirinya menjadi lebih baik dan derajatnya pun semakin naik. Otomatis dia akan naik derajatnya, akan tertutup semua aibnya, kekurangannya akan hilang. Alah nggak seberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti halnya harta yang bisa memperbaiki dan meningkatkan status sosial. Pada baik kekayaan pun bisa meningkatkan status sosial. Hanya saja pengaruh ilmu lebih maksimal dan lebih tinggi derajatnya. Jadi kita tergantung tinggal pilih antara dua.
yang ingin menjadikan derajat kita naik bisa dengan dua hal. Satu dengan kekayaan harta, satu dengan kekayaan jiwa yaitu ilmu. Tinggal pilih. Ini kedua-duanya memang betul semua. Kita beli wong melarat masih dianggap ning masyarakat ya. Kita melarat masih dianggap masyarakat. Jadi kita harus cukup, kita harus kaya, dalam arti kita harus tampil bahwa kita itu bukan orang yang sedih. Ini satu. Atau kita kaya hati, kaya dengan ilmu, tinggal pilih. Sama ini akan mengangkat derajat kita di masyarakat, menjadikan diri kita terhormat di masyarakat. Kalau dua-duanya bisa dimiliki, mangga. Tapi pembahasannya nanti seperti yang kami jadi malam ngaji. Ruhani kita ini yang berbeda nanti. Ruhani kita bukan ruhani duniawi. Ruhani kita bukan ruhani duniawi. Kekayaan bisa mengangkat derajat seseorang, harta, ilmu pun bisa mengangkat derajat seseorang. Cuman ada beda antara ilmu dan kekayaan dan harta. Walaupun sama-sama mengangkat derajat seseorang, ilmu itu lebih istimewa, lebih maksimal dalam mengangkat derajat seseorang. Paham nih? Harta bisa entong, ilmu masa entong-tong di jaluk kuku seperti yang dibahas kemarin. Jadi akhirnya kekayaan kita itu, kalau kekayaan kita kaya ilmu, gak akan pernah habis kekayaan ilmu itu. Kekayaan duit sih gelis entong. Gelis entong. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini betul semua bersumber, ini bersumber. Pengaruh ilmu lebih maksimal dan lebih tinggi derajatnya. Terus. Wal ilmu fil qalbi fa ilmun nafi'u wal ilmu fil lisani ilmun baqi'u. Ilmu yang tertanam dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi duduk ilmu sekedar ning cangkem. Ilmu kang paling itu sekedar ning cangkem. Ilmu kang manjing tu mancep sampai ning jero ati. Sampai nembus ning ati sehingga terjadi pendalaman, sehingga terjadi penghidupan jiwa, roh iku urip. Jiwa iku urip lamun ilmu manjing ning jero ati. Maka ilmu cuma nyangkol ning otak, ning akal atau sebatas cangkem, hanya bisa ngomong. Awak dewek kowe blika urus. Tapi bakal ilmu manjing jelas sampai ning jero ati. Ilmu pun dibakal goyah, bener-bener mantep kuat loh. Ilmu itu yang seperti yang disebut ar-rasikhun. Bakal wong alim pirang-pirang ya. Al-alim pirang-pirang, sawise alim ambil kang jarang yang mengamalkan. Wong ngamalkan pirang-pirang, mukhlis wong kang ikhlas kang jarang. Belane di antara doa yang sering kita lakukan adalah Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin waj'alna minal alimin al-amilin nal mukhlisin toli ar-rasikhin. Ar-rasikhin kang paling antep lho, kira-kira ilmuku blas bener-bener jero ning jero ati. Nanjlep kok kira-kira nanjlep kok oyode jero dibabute alot. Paham le? Dibabute alot tuh. Nah, modele tokol-tokol kang baru nempel be oyode diselentik bagian rubuh ya. Kena angin bagian rubuh, tapi ketika oyode nanjlep jero dibedol ku alot. Ilmu pun sama. Kalau betul-betul tertanam dalam jiwa maka akan sulit dilupakan, akan sulit diambil, akan sulit dipengaruhi, dan akan menghasilkan betul-betul buah-buah kekuatan batang tubuh yang hebat lagi. So wiwitan-wiwitan kang gede karena oyode jero. Kalau kau bisa bertahan lama, uripnya biasa suwe ya kang, sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Kata sedela, mundak modalnya tomat, aduh. Karena angin bagles suruh pohon-pohon seperti itu. Ini untuk contoh. Jadi, berarti di sini dikatakan ilmu yang tertanam dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi kang pada jero ilmu ya, kang pada nanjlep ning jero ati. Aja sekedar meruning otak, sekedar tahu, tapi tolong masuk dalam hati, dipahami dengan mendalam. Sementara ilmu yang hanya sebatas lisan adalah ilmu yang akan menghantami pemiliknya secara bertubi-tubi dari berbagai sisi. Walaupun ilmu cuma bisa ngomongnya baik, hati-hati. Kunku sebenarnya senjata makan tuan loh. Senjata makan tuan, ngomongi wong pinter bisa, tapi awak dhewe belum bisa nglakoni. Kenapa? Ilmunya kurang nanjlet sehingga kurang bisa nguripaken atiye.
Jadi marai wong pinter perilaku dewek dorong bisa dinggo. Lah ini hati-hati. Ini ilmu yang seperti ini akan berbalik ning awak dewek, akan menjadi bumerang. Nanti akhiratnya akan menjadi bumerang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah apa? Atamuruna nasa bil birri wa tangsawna anfusakum. Ngongkon wong gawe bagus awak dewek beli kaurus. Paham enggak? Atamuruna nasa bil birri wa tangsawna anfusakum. Kira bisa ngomongi wong ngongkon mekarin memerintah orang kebaikan-kebaikan watang sauna angfusakum, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Afala taqilun, ngotak belinang. Dari Al-Qur'an loh. Afala taqilun. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti diingatkan kemarin, semua ini nazuman bersumber ya. Apa ajarkannya Nabi? Al ilmu wal malu yasturani kulla aibin wal jahlu wal faqru yakshifani kulla aibin. Rawahu ad-Dailami. Ilmu dan harta bisa menutupi semua aib, kekurangan diri kita. Blesak tapi mobil anyar kasih demen nih. Ya, siapa Nabi? Harta atau punya ilmu yang tinggi. Kasih ngepengen nih. Jadi pokoknya antara ilmu dan harta. Jadi kita tinggal pilih. Pengen naik derajatnya tinggal milih antara dua. Pengen sugih harta atau sugih jiwa, itu ilmu. Antara ilmu karo duit tinggal pilih. Bakal luruin duit yang gedebok singkel lawan esok sore, sementara sudah digambarkan seperti kemarin bahwa duit itu wis ana catu wis Gustel ngerti catu. Wis ana jatahe. Jadi bakal dijatah, bakal di wong sugih, beli kudu gedebek singkel pasti sugih. Sebab semua sudah dijatah oleh Allah yang namanya kehidupan dunia. Bakal dijatah dan Gustel dicapai dari wong kere. Mau kaya gedebek singkel kayak ngapawan bengi esuk sore angger bae kere makere. Jadi untuk duniawi itu sudah ada jatah dari Allah masing-masing. Men nasib yang dikatakan men nasib bisa ada bagiannya, bisa ada catatannya. Jadi beli kudu nemen-nemen. Tapi bakal ilmu masya Allah luar biasa. Paham le? Ilmu. Dua kali gitu seperti yang tadi gelis entong bakal harta sih dibagi-bagi nang. Jadi kembali lagi tinggal pilih, kita pengen dari wong terhormati kena faktor dua hal. Apa kena duitnya, apa kena ilmu kena sugi harta, apa kena sugi jiwa. Kalau dua-duanya bisa, ya istimewa. Tinggal pilih salah satunya. Terus sementara kebodohan dan kefakiran akan membuka semua aib. Terus dalam hadis yang lain disebutkan al-ilmu ilmani, ilmun fil qalbi fadzakal ilmun nafi' wa ilmun 'alal lisani fadzalika hujjatullahi 'ala ibni Adam. Rawi Ibnu Abi Syaibah wal Hakim wal Khatib al-Baghdadi, Hakim An-Naisaburi. Artinya ilmu itu ada dua. Ilmu dalam hati, maka itulah ilmu yang manfaat. Dan ilmu sebatas lisan, hanya bisa ngomong, maka itulah hujjah Allah yang akan memberatkan atas anak Adam. Jadi besok kita itu ada hujjah dua. Anak hujjah yang memberatkan atau hujjah yang menyelamatkan, yang mengangkat. Jadi pembelaan atau hujatan tinggal besok, tinggal tuntutan atau pembelaan. Jadi kita dua hujah, awas ana loro besok nang akhirat. Lamun kita dua ilmu cuma sebatas bisa ngomong baik, ini besok di akhirat itu adalah hujah yang akan memberatkan diri kita ngarep Gusti Allah. Gusti kula aku mulang santri pirang-pirang, sira bisa mulangannya tapi sira beli campleng je. Sira beli campleng. Kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat besar murka Allah ketika kamu bisa berkata tapi tidak bisa menjalankan. Kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat besar murka Allah ketika kalian bicara apa-apa yang kalian sendiri tidak bisa mengamalkannya. Jadi lebih parah remak bebak gue loh. Paham nggak? Jadi pelani ilmu kan gerakan jero sehingga hatiku engkau nguripakan tangan kita, nguripakan sikil kita, nguripakan akal kita, mata kita, seluruh tubuh kita dihidupkan untuk menjalankan ilmu tersebut. Sebab aneh ning jiwa.
Tapi lamun ning cangkemnya cuma bisa cot bae engko ya. Hanya bisa ngomong. Dan ini paling bahaya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Terus lanjut, ilmu ba'ithun alal amali insoro linafsin khuluqan wasfan ya'in wa kullu ilmin yutlabul amalu bih in yakhlu anhu fawabalu sahibi man talabal ilma li ghairil amali bihi tubu'ida bi ta'dzibin jali wal ilmu lan utawi ilmu iku itu nangi akan opo ilmu membangkitkan, nangi akan membangkitkan. Asli lamun ilmu kang aneh ning jero ati. Alal amali ing atase amal. Bolane jarang kene insoro lamun dadi opo ilmu. Linafsin kaduwe ati iku khuluqan budi pekerti. Jadi sesuatu yang tertanam. Wasfan tur dadi sifat dan sudah menjadi kepribadian kita sehari-hari kita. Hidup kita itu dengan ilmu. Ya innu kang nyato opo wasfun. Wa kullu ilmin lan utawi saben-saben ilmu iku yutlabu den puri opo al amalu ngamalaken bihi kelawan ilmu. In yakhlu lamun kosong opo ilmu anhu saking amal fawabalu sahibihi mangka iku dadi bahaya tumrape wong kang anduweni ilmu mau. Waman utawi sapane wong iku talaba muri sapa man al ilma ing ilmu li ghairil amali karena ora bakal ngamalaken bihi kelawan ilmu tuwu ida mangka bakal den ancam sapa man bita'dzibin kelawan den siksa jaliin kang pertela opo ta'zim ta'zib keterangan wal ilmu ba'ithun alal amali in soro linafsin khuluqan wasfan ya'in. Satu kaidah berat, satu bait ya. Mau pada bait wal ilmu fil qalbi fa ilmun nafi' wal ilmu fil lisan ilmun baqi. Ilmu yang di hati itu ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu yang di lisan ilmu yang akan menghantami kita. Lakin wala ilmu ba'ithun alal amali in sara li nafsin khuluqan wasfan ya'in. Ilmu bisa membangkitkan semangat diri untuk mengamalkannya apabila ilmu tersebut tertanam dalam hati sehingga menjadi suatu kepribadian atau akhlak. Bisa akhlak kita anai ilmu KB. Dalam jiwa kita kan anai ilmu. Dan sifat yang menetap atau karakter kebiasaan sehari-hari nganggo ilmu dan nganggo panduan ilmu karena sudah menyatu, sudah apa? Tertanam dalam hati. Hidup akhirnya menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Sementara ilmu yang masih sebatas akal, sekedar otak doang, durung manjing ning ati, masih nyangkol ning kene, belum sampai tertanam dalam hati, meskipun cukup mumpuni, pinter kayak ngapa paribasane ya, tidak serta membangkitkan semangat diri untuk mengamalkannya. Namun bisa sampai ambles ning jero ati lah. Sepira pirang-pirang apal kitab, apal hadis, apal Quran, tapi bakal masih mentok ning otak, durung tekan ning jero ati. Iki masih diragukan untuk bisa mengamalkannya. Paham enggak? Karena durung sampai nembus ning ati. Ruhe manusia kan ning kene. Jadi kakak mengendalikan awak kan harus dibahas-bahas dulu nih, bahwa zahir itu dikendalikan oleh batin. Batin kita tuh ada di sini nih. Hati, jiwa, nafsu, ning kene kabeh. Lah ilmu masih nyangkol ning kene kok paling hanya pinter nyocot doang, pinter ngomong doang. Taruhlah apal hadis ribuan hadis, taruh apal Quran sampai tekane se-Quran blang, sampai setafsire. Apal fikih. Kalau tidak sampai manjing ning jero ati, paling hanya bisa ngomong, berat untuk menjalankan, untuk mengamalkan. Bisa dipaham? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang berkata bukan sembarangan, ini yang berkata bukan sembarangan orang. Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Terus, sementara ilmu yang masih sebatas akal belum sampai tertanam dalam hati, meskipun cukup mumpuni, tidak serta-merta membangkitkan semangat diri untuk mengamalkannya, dikarenakan adanya nafsu dan syahwat duniawi yang terkadang lebih kuat.
Oleh karena itu dibutuhkan adanya peran pendukung yang lain untuk membangkitkan semangat tersebut seperti materi dan lainnya. Sebab ilmu masih nyangkol ning kene, dari ning kene durung dikendalin nang, masih perang nafsu yang kene. Mulane ketika video duit cak labakan, beli mulang-mulang karena lagi kangelan mikiri duit. Nggak ada ketenangan sih urip tuh. Ketika lagi dia ke job yo ngubek-ngubek be job ngaji predingin dan lain sebagainya. Paham nggak? Jadi tidak bisa ini nanti untuk menjadikan serta merta menggerakkan ilmu karena masih akan kebimbangan. Ya belane kudu ada dukungan Kang Sejen. Apa dukungan Kang Sejen nih? Kudu anak kang terus nasehati, kang anak kang terus ngopai semangat di sini nanti dibutuhkannya ketika misalnya sang suami punya istri yang memompang lagi beli yang karena faktor ilmu kan durung manjenin dada masih di ngotak jadi anda jari nafsu beli yang jari rabi ayo tangi ika malah santri loh perlu harus ada pembimbing yang lainnya ada penyupport paham le harus ada peran yang lain. Bismillahirrahmanirrahim lagi duit yang ditirutang lah kira kudu butuh juga materi berarti yang tidak kesukses usaha tapi bakal ilmu nembus ning jero ati kondisi apapun tidak akan mempengaruhi dirinya untuk mengamalkan ilmu paham le orang bakal di pikiran hitung ijir atau untung rugi nah kang apa mengamalkan ilmu berarti jero akan ilmu ya ana pikir ambles nurati terus wa kullu ilmin yutlabul amalu bihi in yaqlu anhu fa wabalu sahibihi setiap ilmu yang mestinya harus diamalkan apabila tidak diamalkan maka akan menjadi bahaya yang mengancam wabal akan menjadi bahaya yang mengancam pemiliknya. Oleh karena itu orang yang mencari ilmu dengan tujuan tidak untuk diamalkan maka diancam dengan azab yang nyata. Wa man talabal ilma li ghairil amali bihi tuwu'ida bi ta'dzibin jali. Uluru ilmu sekedar pengen bisa langkah niat pengen diamalkan siap-siap ancamannya parah sang Gusti Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wa kullu ilmin wabalun ala sahibihi yaumal qiyamati illa man amila bihi rawahu Tabarani. Iki dasar hadisnya sengkene sampai keluar nadoman wa kullu ilmin yutlabul amalu bih in yaqlu anhu fa wabalu sahibi. Setiap ilmu itu bahaya yang mengancam pemiliknya pada hari kiamat kecuali orang yang mengamalkannya. Jadi ilmuku hati-hati bumerang. Nah, bumerang dia saja duwe ilmu maning bakal konon je. Tapi duwe ilmu mundak-mundak kita harapan apa kan dia adalah kan ngarepe Gusti Allah ya. Harapan apa kan dia adalah kan deng Gusti Allah. Bakal wis duwe ilmu sih ketika tarolah pribadi kita durung bisa ngamalakan. Kita wis dorakam dulu ya. Dorakam dulu kita tapi diselamatkan oleh orang banyak nanti. Jaminan kita diselamatkan oleh orang banyak. Kita mulai bocakan bener-bener bahkan kita yang bener misalnya. Saya sendiri tidak benar. Sehingga saya sudah dapat ancaman Gusti Allah pokoknya remek bebek siap disiksa Gusti Allah karena ilmu kita berbalik tinggi kita tidak bisa mengamalkan. Tapi kitanya telah mencetak si A, si B, si C, si D dan dia menjadi orang-orang benar. Lah ini kita akan diselamatkan oleh mereka. Tenang. Mereka akan memberikan apa? Lah mereka memberikan jaminan-jaminan. Oh ini penjara bagian akan diuculakan. Tolong ini guru saya. Udah jaminannya saya. Ibaratnya kan kau paham enggak? Intensif dari mereka akan mengalir. Yang ilmu itu termasuk apa? Masya Allah ilmu manfaat itu ya. Barang disengkana besi asi besi C mau dua santri mana diulang nang santri. Kalau santri balik nang rumah payu nih masyarakatnya diulang nang karo masyarakatnya. Jadi bibitnya seng kita pirang-pirang mana kita dewek di bener paribasannya lah kita dewek di bener misalnya ya. Iku kita jelas remek bapak ngarepe Gusti Allah. Kita tetap ditulung nih wong pirang-pirang bakal. Iku tetap wong ulama iku berharga. Jadi ilmu iku tetap mahal. Saya ingin sih ngelingaken sampean-sampean yang kowe ya. Jadi hati-hati duit ilmu kang jero kira kira amblas ning jero ati supaya bisa membangkitkan semangat mengamalkan. Kemudian jangan putus asa. Aduh coba kamu kan berat teman duit ilmu aja duit ilmu maning. Ya salah maning bakal konon sih. Arepan ngandelaken apa ning ngarepane Gusti Allah gue. Bisa dipaham enggak?
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu ba'itun alal amali in sara li nafsin khuluqan wasfan ya'in wa kullu ilmin yutlabul amalu bih in yaqlu anhu fa balu sahibi man talabal ilma li ghairil amali bihi mu'ida bi ta'zimin jali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Jam long apa itu Abi? Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amizna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa